Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'awwalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wal fil malaa'ila yawmiddin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah masih terus menerus memberi kita nikmat iman wal Islam dan masih terus menerus memberikan kita rahmat, memberikan kita kesehatan, memberikan kita keberkahan sehingga kita dapat berkumpul bersama menjalankan rutinitas kita seperti biasa, yaitu dengan membaca ratib dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan juga keluarganya dan juga keturunannya dan juga tabi'in. Semoga kita dapat istiqamah dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadirkan diri kita di majlis ta'lim syafa'atul Rasul. Yang al-fakir hormati para akhwan wal akhwat jamaah yang hadir di dalam majlis syafa'atul Rasul, wabil khusus wal khusus akhina Bapak Sugeng Widodo selaku ketua Dewan Kelurahan. Semoga antum-antum semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya dan disehatkan badannya. Yang bekerja mudah-mudahan Allah beri kelonggaran, Allah beri kelancaran dalam pekerjaannya. Yang sedang belajar mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah dalam pelajaran untuk ilmunya. Yang sudah berkeluarga mudah-mudahan menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, bisa menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, baik khusus suami dan juga untuk akhwat yang sudah berumah tangga mudah-mudahan selalu taat kepada suaminya. Dan yang sudah berumah tangga pun al-fakir doakan mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang saleh wa salehah. Dan yang belum berumah tangga sedang mencari, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang saleh wa salehah, dapat membimbing, dapat menjalankan, dapat bersatu, dapat berbaur, dapat bekerja sama dalam menuju takwa, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan apabila ada yang kurang sehat, mudah-mudahan kita doakan biar disehatkan badannya. Dan kita wabil khusus kita doakan buat saudara-saudara kita yang di luar, apabila sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama duduk di majlis ta'lim ini. Dan apabila yang sehat kelayaban dengan
sebab malas atau dengan sebab banyaknya alasan lain di luar dari uzur, mudah-mudahan kita doakan Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang di luar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. يأتينا عليكم زمان يحضر فيه الرجال بين البحر والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليحتري معجزا على الفجور. Sebelum kita mulai, Al-Fakir ingin mengingatkan waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum zamanun, akan datang pada kalian suatu zaman, yukhayru fihi ar-rajulu, di mana seorang laki-laki akan dihadapkan baina ajzal wal fujur, dihadapkan pada pilihan antara kondisi ketidakmampuan dan kemaksiatan di mana-mana. Faman adrak zalikal zamana falyahtari, barang siapa yang mendapatkan zaman tersebut maka hendaknya dia memiliki sebagai pihak yang tertekan daripada harus melakukan falyahtari ajza alal fawjur, harus melakukan tindakan kemaksiatan alal fawjur. Jadi yang dimaksud di sini akan datang pada kalian suatu zaman di mana seorang laki-laki akan dihadapkan pada pilihan antara kondisi ketidakmampuan dan kemaksiatan di mana-mana. Iya, ini kita sedang menghadapi zaman-zaman seperti ini. Cari uang susah, satu cari pekerjaan susah, iya. Sehingga orang laki-laki ini yang pengen menikah, dia ingin bekerja, ketika mencari pekerjaan susah, sangat sulit, ya. Terus juga sebagai suami pengen menafkahkan anak dan istrinya, tapi ketika ingin menafkahkan anak dan istri mendapatkan kesulitan dalam pekerjaannya, banyaknya PHK, ya. Benar ya? Barang siapa yang mendapatkan zaman tersebut, maka hendaknya dia memilih sebagai pihak yang tertekan daripada harus melakukan tindakan maksiat. Jadi di sini diterangkan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, bersabda, apabila kita ini dalam situasi seperti itu, contoh kita membutuhkan satu pekerjaan, kita membutuhkan satu hajat, kita membutuhkan untuk menghidupkan anak istri kita ini membutuhkan pekerjaan untuk menghormati, untuk bertanggung jawab sebagai anak laki-laki kepada orang tua kita. Tapi apabila kita diberi suatu pilihan, di mana pilihan tersebut menyarankan atau menyuruhkan kita untuk berbuat maksiat. Contoh, ente mau bekerja, kerjaannya halal nggak ada. Ada satu pekerjaan yang menggiurkan, ente disuruh membunuh orang, atau disuruh fitnah orang, atau disuruh ngadu domba orang, tapi dapat uang. Nah sekarang banyak gak zaman seperti ini? Orang-orang yang bekerja, yang mencari rezeki, iya, tidak dilihat awalnya dari yang halalnya. Apapun profesinya, yang penting uang yang menggiurkan, maka orang tersebut mengambil dari hal itu. Tapi kebanyakan dalamnya isinya maksiatan, ngadu domba. Iya, benar gak? Jadi tukang fitnah. Itu fitnah fulan sama fulan. Jadi kerjaan susah nih, anak kasih duit. Kerjaannya apa? Fitnah fulan sama fulan. Iya, perpecah belah silaturahmi.
Apabila kita orang dihadapkan hal seperti ini, situasi seperti ini, maka lebih baik dalam hadis di sini, maka lebih baik kita menjadi orang yang intimidasi atau dikriminalisasi atau dizolimin. Lebih baik bertahan dalam situasi hal tersebut dibanding antum mengambil penawaran dari perbuatan maksiat tersebut. Nauzubillahi min zalik. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tentang fitnah sara, fitnah ahlas wa fitnah duhaimah. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya dia berkata, "Kunna qa'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazakkara fitan fa'aksara fi zikriha hatta zakkara finatan ahlas fihnatan ahlas faqal qailun ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas?" Apa yang disebut fitnatul ahlas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, fitnah ahlas yaitu orang-orang yang saling memutus hubungan dan saling berperang. Kemudian wa qala hiya harabun wa harbun summa fitnatul sarai. Dan kemudian setelahnya akan terjadi fitnah sara, kemakmuran hidup. Dakhanuha min tahti qadama rajulin min ahlil baiti yaz'umu annahu inni wa laysa minni. Sumber asapnya berasal dari dua telapak kaki seorang laki-laki dari keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengklaim dirinya sebagai bagian dariku, melanjut misi Ahlul Bait, padahal dia sama sekali bukan dari bagian diriku, karena wali-waliku orang-orang yang dekat dan bersaudara denganku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi akan ada fitnah sara, yaitu fitnah yang sekarang telah kita hadapi, fitnah sara, ya, kemakmuran hidup, di mana ada satu orang yang akan mengaku, di mana orang tersebut membawa misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganggap atau mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak yang ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad? Banyak enggak? Banyak yang ngaku-ngaku? Banyak yang ngaku. Mereka dia mengklaim, kata Nabi Muhammad, mengklaim. Iya, namanya mengklaim ini mengaku-ngaku. Mengaku. Bahasa sini mengklaim dirinya sebagai bagian dariku, pelanjut misi Ahlul Bait. Ada juga orang-orang Syiah, iya, yang masih dalam kategori nasabnya masih nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantaran dia tidak menjalankan akidah yang tersambung atau belok menjalankan akidah tersebut, sehingga dia terlepas dari nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak para kiai-kiai, ya, para kiai-kiai yang sekarang ini banyak, bukan kiai aja, ustadz ulama yang sekarang ini tiba-tiba mengaku dari bagian mengklaim sebagian dari keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak gak sekarang yang tiba-tiba kita kenal kiai, terus gara-gara
ada satu ulama dari kalangan habaib, ya, atau orang tersebut, kiai tersebut memiliki sifat iri atau kena penyakit dengki ketika melihat satu habaib dihormati sedangkan beliau tidak, dan tiba-tiba kiai tersebut mengaku dirinya, mengklaim dirinya masih tersambung nasabnya kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan apa ilmu, apa dakwah yang dibawa oleh orang tersebut tidak sama sekali mengajak kita atau mencerminkan tentang Alawiyin Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa minni wa innama awliya wal muttafaqun wa summa yastadihu an-nasu ala rajulin kawalidin ala sillah wa summa fitnatul duhaimah. Setelah ini akan terjadi fitnah duhaimah. Al-fitnatul duhaimah. فإن لا تعتقد أحدا من هذه أمة لا تقول وإذا قيل التوضؤ تمدد يسبه الرجل فيها مؤمن ويمشي وكفيرا لا تدعوا أحدا من هذه الأمة إلا لطامته لدمة فإذا قيل وقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمن ويمشي والكفير. Setelah ini akan terjadi fitnah duhaimah yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali akan ditamparnya dengan tamparan yang keras. Ketika orang-orang mengatakan fitnah telah selesai, ternyata itu masih terjadi. Di waktu pagi seorang dalam keadaan beriman, namun di waktu sore dia telah menjadi kafir. Akhirnya manusia sebagian menjadi dua golongan beriman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun di antara mereka, dan golongan munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun di antara mereka. Jika hal itu telah terjadi, faiza kana zakum fantaziru tajalla minnal yawmil awmin ghadid, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Nah, situasi fitnah sarah, fitnah ahlak, fitnah duhaimah ini di zaman sekarang ini telah kita alamin enggak? Sedang kita alamin enggak? Sedang kita rasain enggak? Sedang kita rasain enggak? Jawab yang kompak, telah kita rasain di zamannya enggak? Maka tunggulah munculnya Dajjal di hari itu atau keesokan harinya. Itulah tanda-tanda akhirul zaman, tanda-tanda akhir zaman yang telah disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang dipenuhi dengan berbagai cobaan. Dari Abu Umayyah Asy-Syaibani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendatangi Abu Syalabah Al-Khusyairi dan bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai ayat ini? Dia bertanya, ayat yang mana? Maka aku pun membaca ayat, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, tiadalah orang-orang yang sesat itu akan memberi madarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk. Surat Al-Maidah. Maka dia pun menjawab, demi Allah, engkau telah menanyakan kepada orang-orang yang ahli tentangnya. Aku pernah menanyakan makna ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balik kami
وحاول متبعا ودنيا مؤصرة وإجابا كل ذي رأي برؤيه فعليك بخصات نفسك وداعي العوام فإن من ورائكم أيما صبر فهن مثل القيد على الجمر للعاملين فيهن مثل الأجر 50 رجلا يعملوا مثل أعمالكم وقال عبد الله بن المبارك وزداني غير أبدا قيل يا رسول الله أجرز 50 ورجلا منا أو منهم وقال بل أجروا 50 ورجل منكم. Dalam artinya teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar hingga engkau akan menyaksikan kerakusan yang ditaati, hawa nafsu yang dipertaruhkan, kehidupan dunia yang diutamakan, serta orang-orang yang terpesona dengan berbagai pendapat yang dikeluarkan. Hendaknya engkau hanya bergaul dengan orang-orang yang berserah denganmu dan jauhilah orang-orang yang awam. Yang awam dalam artian yang minim pemahamannya atau bisa jadi yang tidak memiliki dasar ilmu. Zaman penuh cobaan, sebab setelah zaman itu akan datang suatu zaman penuh cobaan di mana orang-orang yang memegang teguh agama ibarat menggenggam bara api. Sekarang kita telah merasakan zamannya atau tidak? Di mana orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dihadang dengan orang-orang yang rakus, yang banyak yang penuh dengan hawa nafsunya tentang dunia. Dia ngikutin hawa nafsunya, ikutan hatinya, gemerlapnya dunia dikejar. Sehingga mereka itu yang takut dengan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf, kehidupannya hanya mengejar tentang dunia saja. Ini sabda Nabi. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Nabi sabdakan sekarang ini kita merasakan. Apa kata Nabi? Apabila engkau ini dihadapkan dengan hal seperti itu, maka lebih baik walaupun engkau menggenggam bara api, lebih baik kau genggam bara api tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ditawarkan kekayaan, pernah ditawarkan dunia, tapi Nabi Muhammad menolak itu semua. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, seandainya di tanganku aku menggenggam dari panasnya api atau menggenggam bara api, lebih baik daripada aku ini memilih tentang dunia atau menerima tentang dunia, atau dalam makna di sini menyerah. Ketahuilah saat itu orang-orang yang terus berusaha untuk menggenggam agamanya, maka pahalanya sama dengan 50 orang yang juga melakukan hal yang sama dengan kalian. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, orang selain Utbah menambahkan riwayat ini dengan redaksi, apakah yang 50 orang itu dari generasi kami atau generasi mereka ya Rasulullah? Bersabda, 50 orang dari kalian. Jadi di zaman Nabi ini udah ada hal-hal yang terjadi saat ini sudah ada. Zaman Nabi udah ada terjadi. Makanya sekarang zaman ini sedang kembali, sejarah sedang berulang.
sejarah sedang mengingatkan kita, sejarah sedang mengajarkan kita. Dalam hadis 36, tahun-tahun penipuan sebelum datangnya Dajjal. Ini hadis yang Al-Baqir sebutkan adalah hadis sebelum kiamat akan muncul hal-hal seperti ini. Tanda-tanda ciri-ciri kiamat dekat ini akan muncul hal-hal seperti ini. Tahun-tahun penipuan sebelum datangnya Dajjal. Dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama amamat tajalli sinin khadda'an yukazzabu fiha sadiq." Sebelum kemunculan Dajjal nanti terdapat tahun-tahun yang dipenuhi oleh banyak penipuan. Banyak penipuan. Gadda'atan yukazzabu fiha sadiq. Di dalamnya orang-orang yang jujur didustakan. Nah, sekarang seperti ini kah zaman? Seperti ini kah? Yang kencang. Kita mengalami hal seperti ini kah? Ngalamin kah? Wa yusaddaqu fihal kadzib. Di dalamnya orang-orang yang jujur didustakan, sebaliknya tukang dusta dibenarkan. Wa yukhawwanu fihal amin wa yu'tamanu fiha kha'in wa yatakallamu fiha ruwaibidu qila wa marrawabidu wa qala fuwaishikun yatakallamu fi amril amadin. Sebaliknya tukang dusta dibenarkan. Orang yang amanah dianggap berkhianat. Sebaliknya tukang khianat diberi amanah. Sementara pada saat itu golongan Ruwaibidah banyak yang angkat bicara. Maka ditanyakan kepada beliau, siapakah Ruwaibidah itu? Beliau menjawab, mereka lah orang-orang fasik yang berbicara mengenai urusan umat. Nah, jelas gak kita ngadepin di zaman? Jelas gak? Sebelum muncul Dajjal katanya ini, nanti terdapat tahun-tahun yang dipenuhi oleh banyak penipuan. Iya, di mana-mana penipuan. Di dalamnya orang-orang yang jujur didustakan. Banyakkah orang-orang jujur? Tidak dipercaya omongannya. Sebaliknya tukang dusta dibenarkan. Banyakkah? Zaman sekarang ini kebanyakan kita itu ikut dengan orang jujur atau sering terpengaruh dengan tukang dusta? Seringnya terpengaruh dengan tukang dusta. Orang amanah dianggap berkhianat. Kita lihat pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita yang amanah dianggap berkhianat. Lantaran apa? Lantaran tidak satu jalan. Tidak satu jalan untuk melakukan urusan pribadi. Sebaliknya, tukang khianat diberi amanah. Banyak gak orang-orang yang tukang berkhianat nih diberi kesempatan amanah? Gak usah jauh-jauh, kasus Al-Maidah. Dia itu melakukan kekhianatan gak dalam agama kita? Tapi diberi amanah. Kebalik zaman sekarang. Sementara pada saat itu golongan Ruwaibidah, tahu golongan Ruwaibidah apa? Tahu gak? Tahu gak golongan Ruwaibidah? Orang ini pemecah belah. Ruwaibidah. Iya,
ahli bicara dalam keadaan mengadu domba, zalim, Ruwaibidah. Mereka orang-orang fasik, tau gak fasik? Sholat kagak, sholat kagak, ibadah kagak. Ini orang nih, sholat kagak, ibadah kagak, tapi kerjaan. Tapi munafik, kerjaannya ngancurin umat Islam atau agama Islam. Kerjaannya ngadu domba umat Islam. Ini Ruwaibidah. Iya. Dia selalu berbicara mengenai urusan tentang agama. Padahal ini orang-orang fasik, orang bodoh. Sholat kagak, bicara tentang pantas gak? Sholat kagak, berbicara tentang sholat, pantas gak? Gak pantas. Sedangkan kita yang wajib kita ikuti ketika kita melihat orang alim atau seorang guru atau seorang yang kita ikutin kata-katanya. Ada satu riwayat yang menyatakan apabila engkau ingin mengikuti seseorang yang benar-benar kealimannya, ketika dia berbicara dan dia melakukan atas apa yang dibicarakan tersebut, dalam artian tidak menyimpang dari apa yang dibicarakan. Sekarang ini banyak orang-orang yang fakir, orang-orang bodoh berbicara tentang agama. Banyak. Ini ciri-ciri akhir zaman. Banyak orang-orang bodoh. Dan dulu di zaman Nabi, seorang wanita, orang-orang wanita khususnya kaum wanita itu nggak dihargai, Sebelum Nabi itu menjadi Rasul, bahkan orang-orang tua ini ketika memiliki anak perempuan itu anaknya dikubur hidup-hidup. Anaknya dikubur hidup. Takut apa? Takut ini anak perempuan jadi budak. Takutnya anak perempuan jadi budak. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk membenahkan akhlaknya kaum pada zaman itu, apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya anak wanita itu atau seorang wanita yaitu rahmat yang amat sangat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata orang-orang dulu nih, orang-orang tua kita ini, kalau kita punya anak perempuan pertama, kita melahirin anak perempuan nih, atau orang tua kita punya anak perempuan, anak yang pertama itu anak perempuan, atau orang-orang dulu, orang-orang tua kita, anak pertama apabila mendapat seorang wanita itu tandanya dapat mengangkat derajat kedua orang tua. Itu kata orang-orang dulu. Nah, inilah tanda-tanda akhir zaman di dalam zaman yang telah kita hadapi ini. Maka itu sekarang bukan orang perempuan, kalau dari kaum wanita ini sekarang lagi diapain? Lagi dilucuti kehormatannya. Contoh, pengen mengenakan cadar, pengen mengenakan jilbab. Ada orang bilang, mau ngapain naik jilbab kalau hatinya masih rusak. Secara langsung bagaikan orang ini berbicara, mau ngapain ente sholat, sedangkan setiap hari kehidupan ente rusak. Sedangkan sholat ini, sholat dapat mencegah perbuatan buruk. Apabila seseorang itu ketika masih menjalankan sholat masih langsung melakukan sesuatu hal yang buruk, berarti sholatnya tidak benar. Tapi tidak bisa kita bilang buat apa ya tuh orang sholat sedangkan masih mabuk-mabukan. Tetap kewajiban harus dijalankan. Lebih enak ketika seorang yang berjilbab, seorang wanita nih, kita bicara seorang wanita, makhluk yang pasti memiliki kehilafan dan dosa. Seorang wanita yang memakai jilbab melakukan dosa. Contoh, satu dosa aja, benci kepada seseorang. Contoh, benci kepada seseorang, dia dapat dosanya itu satu. Dosanya apa?
Dosanya itu di hatinya memiliki rasa dengki kepada sesama manusia atau sama muslim. Allah tetap turunkan dosa, tapi dosanya satu. Tapi kalau seorang wanita tersebut udah ngomongin orang nggak pakai jilbab, dua dapat dosanya. Dapat dosanya dua. Lantaran dia pakai jilbab dapat dosanya satu. Tapi lantaran dia nggak pakai jilbab, dosanya dapat tuh. Udah buka aurat ngomongin orang, dua jadi pasalnya. Dosanya dapat tuh. Jadi enak gak seorang wanita yang pakai jilbab, enak gak? Enak gak? Nanti biarkan jilbab itu yang akan menuntun kalian semua. Iya, karena Allah sangat suka dengan seorang wanita yang menutupi auratnya. Allah akan jaga seorang wanita yang menutupi auratnya. Kesatu, kedua, jadilah wanita yang pemalu. Sesungguhnya malu itu sebagian daripada iman. Dan ingatlah, seindah-indahnya perhiasan yaitu wanita yang soleha. Karena wanita yang soleha ialah bagaikan perhiasan indahnya dunia. Kalau wanita yang tidak soleha, kebalikan dari itu. Iya, kebalikan dari itu. Mudah-mudahan apa yang Al-Faqir sampaikan ini dapat bermanfaat buat antum semua. Dan ingat pesan Al-Faqir, apapun yang kalian lakukan, dosa apapun yang kalian perbuat, dosa apapun yang kalian perbuat, ketika kalian melakukan dosa, maka istighfarlah. Ketika kalian lupa akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Contoh, dipuji dari mulut kawan-kawan kalian, atau mendapatkan kelebihan lebih daripada sahabat-sahabat kalian, maka untuk menghadang hadirnya rasa sombong di hati, berselawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan istighfar, jangan tinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidak bisa berbuat baik, setidaknya jadilah orang baik. Kalau kalian tidak bisa membantu dalam keperluan saudara-saudara kalian, setidaknya kalian jadilah orang-orang yang mendoakan atas saudara-saudara kalian. Jika kalian tidak bisa memberi kebahagiaan kepada orang tua kalian, setidaknya jadilah seorang anak yang mendoakan orang tuanya dan taat kepada orang tuanya dan selalu berdoa untuk orang tuanya. Jikalau kalian tidak bisa memberi kebahagiaan, janganlah memberi kesulitan kepada orang tua kalian. Begitupun kepada guru-guru kalian. Kalau kalian tidak bisa menyenangkan guru-guru kalian, setidaknya jangan menyusahkan dalam sikap dan perilaku kalian semuanya. Tidak ada seorang guru yang lelah, yang letih, yang lesu untuk membimbing murid-muridnya sebagaimana orang tua kita, ayah kita, ibu kita, sebandel-bandelnya kita tidak akan pernah lelah dan letih untuk menyayangi dan mengasihi anaknya. Cuman bedanya guru itu urusan dunianya, urusan akhiratnya. Tapi kalau orang tua urusan dalam dunia. Itu perbedaannya. Tidak ada beda yang mutlak orang tua dan guru, sama. Yang satu orang tua dunia, yang satu orang tua urusan akhirat. Dan Al-Faqir memohon setiap antum-antum semua sholat, mohon titip doa untuk Al-Faqir dan untuk keluarga Al-Faqir agar selalu sehatkan badannya, bisa istiqomah juga. Dan Al-Faqir selalu mendoakan antum-antum semua agar bisa istiqomah, selalu berjalan di jalan yang hak, terus cintai ulama, terus cintai ahbaib, jangan pernah memilih-milih dalam cinta, jangan pernah membeda-bedakan dalam cinta. Habaib manapun wajib kalian cintai, ulama manapun wajib kalian cintai, hormati, nabi manapun wajib kalian imani.
dari kecuali. Semua itu ada khususnya di zaman kita ini. Sekarang kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa kita banding-bandingkan Nabi kita sama nabi-nabi yang lain, karena sungguhnya Nabi kita itu sangat mulia, Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Wujud wa Khataman Nabiyyin, Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi rabbul alamin. Nabi Muhammad ini Sayyidul Nabi, pembimbingan Nabi, pemimpinnya Nabi, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini panutan para nabi. Segitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, jagalah di mana pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarafikum fi kulli amrin kitab Allah wa idrati. Ya, aku tinggalkan dua pusaka ini, di mana dua pusaka ini harus wajib kalian pegang. Senggangannya pegang dengan erat, karena dua pusaka ini yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim wa idrati, keturunanku. Sesungguhnya dua ini yang tidak akan pernah tersesat apabila kalian berpegang teguh dengan dua ini. Dan jikalau kalian ingin berjumpa denganku, maka tujuannya akan sampai. Kalau kita niat pengen ketemu Nabi Muhammad, kita harus pegang peninggalan Nabi Muhammad. Iya, peninggalan Nabi Muhammad yaitu kitabullah wa idrati. Bukannya warisan, kalau bukannya Nabi yang mewariskan keluarga atau kekayaan. Tidak, Nabi tidak mewariskan itu. Yang Nabi wariskan yaitu Rabbi zidni ilman. Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, lebihkanlah ilmu kepadaku, lebihkanlah ilmu kepadaku. Di mana letaknya ilmu? Al ulama warisatul anbiya. Tapi ingat, sebelum adanya ulama warisatul anbiya, semuanya hakikatnya kembali ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Semua ilmu, ulama pun mengambil ilmu dari ana madinatul ilm, kata Nabi Muhammad, aku adalah gudangnya ilmu, wa aliyu babuha, dan Ali adalah pintunya. Jadi pertama perwaris ilmu itu keluarga, lalu berlanjut kepada ulama-ulama yang berdakwah. Nah, benar gak? Kita jangan lupa ini. Kita terus. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ingat itu. Wajib semua menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini wajib bagi muslim wal muslimah, tua maupun muda, laki maupun perempuan, tidak ada umur, wajib menuntut ilmu. Kalau kita tidak bisa menjadi pelajar, setidaknya kita menjadi pelajar. Kalau kita tidak bisa berbicara tentang ilmu, setidaknya kita menjadi pendengar, orang-orang yang berbicara akan ilmu. Kalau kita tidak bisa dijadikan orang yang dihormati karena keilmuannya, setidaknya kita menjadi diri kita yang menghormati ilmu. Iya, kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya kita belajar diri kita tuntut menjadi orang yang baik. Dan semua itu harus ada gurunya. Maka dari itu, jangan antum lepas, jangan antum lari, jangan antum bosan, jangan antum lelah, letih, lesu dalam menuntut ilmu. Karena ilmu ini akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurangnya dari Al-Fakir dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa kabiru mazida. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma ya azim
سلطان يا كريم الإحسان يا داعم النعمة يا لكثير الجود يا واسع العطاء يا حفيظ في حال من صدق يا جميلا لا يجعل صلي يا ربي على سيدنا محمد بالأمن والآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عشير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا ما قوي كل ضعيف يا من منع كل ما خيف ياسر علينا كل عشير بديس العشير عليك ياسر. اللهم يا من لا تحتوي الا البيان والتفسير حاجتنا وانت عليم وكاسر وانت عليم يا خابر. اللهم انا نخاف منك واخاف من لا يخاف منك نجنا من لا يخاف منك اخذ بك بالذي لا تنام وقفنا بك نبيك الذي لا يرى برحمتك ورحمتك لا تحرقنا فانت ثقتنا ورجونا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك بالعزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك يا ربي أجاد وأنت رجيك يا رسول الله سلام عليك يا ربي أجاد وأنت رجيك وكيف نفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kabar